kali. Gak jadi nyanyian. Itu bukti dek. Yesus bukan Tuhan. Minta penjelasan dong. Ya itu tadi Lukas 2 nomor 21. Dan pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Masa Tuhan punya nonot? Gimana ini? Tadi Lukas berapa kita ngomong? Lukas 2? Iya, Lukas 2 nomor 21. Sabar. 122. Lukas 2, dia 1 ya? Iya. Apa dia mengatakannya? Dia bilang, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia mengandung ibunya. Begitu bukan? Iya itu. Peritemno itu artinya kepala senjatanya itu digundul, dipotong. Itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Masa ada nonotnya kemudian? Tuhan bernonot gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar. Bagaimana itu besarnya nonotnya? Percaya enggak kalau Tuhan itu maha besar? Kecil itu ahi. Nah ya Tuhan maha besar, masa nonotnya segini? Kurang gede lah. Gunting apa yang bisa potong itu? Nonotnya Tuhan besar begitu. Ayo, gimana ayo? Wiwin tidak usah malu-malu deh kalau mau bertanya. Kalau bertanya saja. Gitu tidak usah malu-malu gitu. Di sini kita semua sama di sini. Ya. Silakan kalau mau bertanya, mumpung ada Gurunda ini. Adakah lagi? Ada. Sabar. Lukas 11:27. Berapa? Lukas 11:27. Lukas 11:27. Oh ya. Coba dibaca. Iya. Baca Ia dulu. datang. Ketika Iya, Yesus Lukas 11:27. Ini Lukas 11 ayat 27. Sabar. Baca coba. Lukas 11:27. Oh ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Bahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Amin. Masa Tuhan pernah netek? Tuhan netek? Bagaimana dong? Apalah kata anaknya, ibunya? Teteklah anakku dan adalah Tuhanku sendiri. Gitu. Cepat tidur ya nak, nanti kau besar jadi Tuhan nak. Pintar nak. Nina bobo gitu. Jangan bandel ya nak, nanti kau ini besar jadi Tuhan nak, jangan bandel kau nak ya. Netek gitu. Itu kan Anda bertanya apa bukti di dalam Alkitab, dalam Bible Yesus bukan Tuhan. Ya itu buktinya. Mau lagi? Bang, aku mau tanya ya. Aku minta penjelasan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya tadi mustahil Tuhan netek. Masa Tuhan netek? Masa Tuhan disunat? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah Yesus. Masa Tuhan mati sih?
Ada Nggak kayak salah. yang ada kayak yang lebih jelas lagi. Yaitu Yohanes 19:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh, Yohanes 5:30 tuh. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bukannya Tuhan tuh maha kuasa, maha segalanya. Masuk diri sendiri aja nggak bisa berbuat apa-apa dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Semua yang aku lakukan adalah yang aku dengar. Tuh. Tuhan itu kan otoritas tertinggi. Tadi Abang ngomong Yohanes 19 ayat 30. Iya. Ya, itu ya. Terus Yohanes 5 ayat 30 ya juga. Kan di sini kan isi bacaannya sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia sesudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati dia. Tuhan mati. Minum anggur. Ih, Masa Anggur asam itu. Tuhan mati? gimana dong? Ayolah Kak, Anda dikasih akal sehat oleh Tuhan, gunakanlah. Masa Tuhan mati, Tuhan netek, Tuhan disunat, gimana dong? Iya, kalau memang boleh menuhankan manusia, adalah lebih baik menuhankan ibunya. Ibunya Yesus itu lebih hebat. Karena dia bisa mengandung Tuhan. Mau satu Dia lagi bisa Kak? melahirkan. Mau satu lagi? Aku kasih mau. Markus 3:21. Mati, Kau Mijo. buka. Markus 3:21 kau buka. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menjemput dia. Sebab menurut mereka, dia tidak waras lagi. Mungkinkah Tuhan tidak waras? Nah itu mantap itu. Nah, Markus 3:21 Kak, baca Kak. Kalau Anda masih ragu Kak. Ini Dek Wiwin di Makassar atau di Toraja nih? Samarinda. Oh di Samarinda, tapi orang Toraja ya? Nah, Orang Toraja ya? Yang nyuruh saya Iya. diem, kalau kamu Oh, saya iya, bilang karena- diblokir loh. Gak usah ngatur yang di atas kau ya, yang di bawah gak usah ngatur. Ya biarin. Wiwin bertanya aja lagi Wiwin. Silakan Win. Kalau saya suruh diblokir kau. Ya, gak usah nyuruh saya diem. Silakan Kak Wiwin. Nggak ada yang bisa ngelarang saya, nggak ada. Lu siapa yang ngelarang saya? Nggak ada. Udah Pak De udah. Ayo Wiwin. Gimana Kak Wiwin? ya. Markus 3:21. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menjemput dia. Sebab menurut mereka dia tidak waras lagi. Dalam terjemahan lama, dia gila. Gimana? Tuhan gila? Coba dibuka Markus 3:21, siapa tahu saya bohong. Ya. Sebentar aku masih sebentar cari. Markus berapa, Bang? Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Oke. Betul ya? Tidak waras. Tuhan tidak waras. Mana yang lebih mengenal Yesus? Kaum keluarganya atau orang lain?
Mana yang lebih mengenal Yesus? Jangan Saya tanya nangis, deh, Win. mana yang lebih mengenal kamu? Kawanmu atau saudara-saudaramu? Kak? Saudara. Saudara. Nah, kalau menurut saudaranya sendiri Yesus tidak waras, mana yang lebih dipercaya? Orang lain atau saudara? Memang pahit, Kak. Benaran tuh kalau disampaikan pahit. Nah, nggak tega saya. Tapi Anda tanyanya aneh-aneh sih. Nah lah kau. Bang mau bertanya, Yesus itu sebenarnya siapa? Menurut pengakuan Yesus sendiri, saya tidak mau menurut pengakuan orang, dia itu utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Coba Yohanes 17:3. Jangan nangis, Win. Minum air putih dulu, Win. Enggak, Bang. Batuk memang. Iya. Minum dulu. Yohanes 13 Yohanes ayat 3 17. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus siapa? Menurut Yesus sendiri? Sekarang baca ayat 8-nya. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu, coba baca tuh. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Pengakuan Yesus sendiri, dia Tuhan atau utusan? Jawab, Kak. Anda tadi nanya, saya jawab loh. Menurut Yesus sendiri, dia utusan atau Tuhan? Utusan. Utusan. Kamu percaya Yesus atau percaya bapak-bapak pendeta yang mengatakan Yesus Tuhan? Masih kurang. Pengakuan Yesus dia utusan. Mau lagi? Mau lagi? Boleh minta Bang Suman yang jelaskan, Bang? Oh, silakan Bang Juma, monggo Bang Juma. Minta Bang Juma yang jelasin. Ya, Iya. Pak Wiwin lagi mau belajar sama Gurunda. Silakan. Nah, ini Gurunda, muridnya Pak. Ahisugi berarti disuruh maju nih. Ini Bang Suman ini, maaf ya. Ini Bang Suman ini agamanya apa? Kristen? Ya. Kan, Islam. saya Islam. Saya Oh, itu maaf, nggak tega Kak. berdua Maaf. Bang Juma bersuara ini, saya nggak tega nih. Dengar Bang Juma suara, saya nggak tega sebenarnya. Benar. Coba adek ini baca Yohanes 1:51. Coba. Yesus berkata, Yohanes berapa, Pak? 1:51. Ini terakhir ya, untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Ini ucapan Yesus sendiri loh. Yohanes 1. Nomor 51. Oh, sebentar ya. Manggilnya jangan Bapak, Abak aja. Kakak. Kakak pertama, Paman. Yohanes 51 kah? Yohanes 1 Mana ada nomor Yohanes 51. 51? Oh, sorry. Yohanes itu sampai pasal 20, Kak, nggak sampai pasal 51. Yohanes 1 ayat berapa? 51. 51. Oh ya.
berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Siapa anak manusia itu? Siapa anak manusia yang dimaksud Yesus? Berat untuk menjawab, Win. Sambil merenung, Win. Aku berkata ayat-ayat. kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada anak manusia. Siapa anak manusia ini? Anak manusia ini siapa? Menurut Yesus loh. Yesus kan? Dah selesai kita. Jadi selama ini yang kalian sembah anak manusia. Itu tinggi, levelnya paling tinggi tuh anak manusia. Silakan Ahi. Kasih dia Yohanes 5:36 Ahi. Yohanes 5:36 baca boleh juga, Kak. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:36 coba dibaca. Kalian netizen ini nggak punya belas kasihan sama Bang Juma ya. Bang Juma suara kayak gitu masih juga dipaksa untuk ngomong, ya Allah ya Robi. Kalian nggak punya hati kalian. Kenapa saya menyela itu? Supaya Bang Juma nggak banyak ngomong, kasihan. Saya nggak tega denger itu. Kalian memang nggak punya hati netizen. Kalau Bang Juma itu suaranya normal, saya banyak diemnya kok. Diem saya, dengerin. Tapi saat ini, tuh, gak tega saya dengerin itu, paksa kali bersuara. Ya. Wiwin, itu di volume HP-nya tolong dikecilin ya, biar nggak tangtung-tangtung kedengaran ke atas, Win. Gimana Mbak Wiwin, udah dibaca Yohanes 5:36? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan kesaksian pendeta, Mbak Wiwin. Kesaksian Yohanes saja bagi Yesus gak penting. Jangankan cuma pastor, pendeta. Sekelas Paulus sekalipun, Paus, gak penting bagi Yesus. Kata Yesus, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Mau 1000 orang sedunia menuhankan Yesus nggak penting bagi Yesus. Seluruh dunia mengatakan Yesus Tuhan, nggak merubah keputusan Yesus. Karena Yesus punya kesaksian yang lebih penting. Apa itu? Pekerjaan yang dia lakukan. Itulah bukti bahwa dia utusan. Itu, Mbak. Wiwin mau tanya tentang Islam nggak? Lihat dulu, Bang Jan. Lihat dulu. Biar terbuka pikirannya. Gimana, Mbak Wiwin? Mbak Wiwin, kok langsung sok? Bang Suman boleh bertanya? Tanyalah, tanya. Bang Juma bukan Bang Juman. Oh ya. Salpok. Rubah-rubah nama. Salpok. Ada. Saya Tadi sentil. komentarmu apa? Saya tunjukkan ayat itu apa komentarmu?
Kak Wiwin? Eh. Dicuekin aku. 3 kali kau. Iya. Aku minta penjelasan sama Bang Suma. Oh, mau Bang Juma aja. Bang Juma kasihan loh. Suaranya nggak ada, nggak kasihan kau. Iya, suara saya hilang. Menurut Oh. Anda Paulus itu siapa? Paulus itu nabi palsu. Jangan menurut saya, menurut Yesus. Menurut Nabi Yesus. Ya, betul. Karena gini, coba Anda baca Matius 7 nomor 15. Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Anda baca. Matius berapa? Matius 7. Cak Ayu. Matius 7 ayat berapa? 15 sampai nomor 23. 15 sampai 27. Banyak Tiga. betul, Bang. Satu perikop itu. Supaya berkesinambungan Anda baca. Nanti dikasih napas buatan kalau capek. Oh, saya siap ngasih napa buatan. Mas, mantap. Hmm. Ditunjuk sama guru kita. Gimana dong? Masih mau aku datang besok? Ya, coba dibaca. Berbunyi demikian hal pengajaran yang sesat. Ah, Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. terus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dariku padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lanjutkah? Ya, cukup itu. iya. Dari buahnya kau mengenal nabi palsu itu. Buah dari nabi palsu pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus,
bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa itu pelakunya? Islam atau Kristen? Islam. Mati meja. Tak balik ki. Sekalinya palsu. Kristen, sorry. Sorry, Kristen. salpok. Salpok. Sorry Bang. Ya. Jadi buah-buah nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan itu dilakoni oleh Kristen. Kristen pengikut Paulus. Berarti nabi palsunya adalah nabi palsunya siapa? Paulus. Karena hanya pengikut Paulus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara masih mau mengikuti nabi palsu? Insya Allah. Mau ikut nabi palsu? Silakan lanjut Hai. Saya bikin kopi dulu campur masaku dengan ginseng. Ya. Itu Silakan. Jahe. Saat beli itu suruh cari biji gedondong, terus diikat benang, ditelen, ditarik, sembuh nanti. Sudah nggak mempan. Maksudnya itu tidak, insya Allah tidak. Begitu ya Win ya. Ini Bang Jack ini Muslim apa Kristen? Abang Jack. Abang Jack. Gimana Bang Mbak, Jack. Mbak Wiwin? Gimana Mbak Wiwin? Ada gejala awal apa sih Mbak Wiwin? Kalau boleh tahu gejala awalnya apa Mbak Wiwin? Ayo Wiwin, serius Wiwin. Dibuka mic-nya lah. Gejala awalnya apa gitu. Kita harus paham dulu gejala awalnya. Mbak Wiwin kan orang Sulawesi Selatan ya? Mbak Wiwin dari Tanah Toraja ya? Ya maunya cuma sama Bang Juma, Bang Andi, sama kita nggak mau dia. Pilih-pilih dia. Waduh, gua dikacangin deh tuh. Iya. Maunya cuma sama Bang Juma. Parah ini Wiwin pilih. Ya udah, ambil wudhu aja dulu, langsung syahadat. Kelamaan. Coba hostnya yang manggil. Oh, Bentar, ini Bang Jack ini Muslim apa Kristen Bang Jack? Bang Jack minta naik tapi nggak ngomong. Win. Lengkap. Wiwin. Wiwin kok diem? Kenapa Win? Ada masalah apa dengan hati dan pikiran Wiwin? Apakah terjadi percekcokan di dalam pikiran Wiwin sehingga Wiwin tidak bisa membedakan mana manusia dan mana Tuhan? Apakah Wiwin perlu napas buatan Wiwin? Tinggal bilang ke saya Win. Wiwin lagi dilanda kegalauan Win. Untuk menentukan pilihan yang mana yang harus dipilih, yang mana yang harus dipilah, yang mana yang harus disembah Win. Gurunda Juma tadi udah menyampaikan beberapa ayat kepada Wiwin. Apakah Wiwin masih percaya dengan dogma-dogma yang diberikan oleh bapak-bapak gereja yang ada di sana Win? Wiwin, saya digeruan teh cicing wae sia mah. Ye, aing geus gegeruan tadi. Sia bleguk. Wiwin,
Ya ganti kalau nggak mau ngomong. Capek ngurusin kalau nggak mau ngomong ngapain di atas. Kau pilih ngomong atau pilih diturunin? Win. Tumben Bang Handi tidak bisa taklukan ini. Gak bisa. Ini bukan pawang Bang Handi. Bang Handi bukan ini Pak ininya. Win saya lamun tadi buka mute kok diturunkan saya. Hah? Hek, dia. Ayo. Turunkan sok wae. Sudah hadap sih ah.